Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian jalan-jalan ke Parjo. Gue sama Jamet mau bertingkah di sana. Kita mau ngapain, Jet? Kita hari ini mau apa ya? Ini loh kayak meteor ya? Nyari apa ya? Atandut. Jadi ikutin aja vlog kali ini, akan banyak keseruan dan kegilaan kami di sana. Yoi. Ini kan yang kamu mau, semua orang tahu antingmu. Oh, double kau, semoga panas lah. Kak, ya jenenge apa ya? Jenenge juga Armageddon in the H2O and the oxygen and fertility. Kenapa ada kesuburan segala? Alright, akhirnya kita sampai di Parjo 11. Ini adalah event tahunan yang sudah selalu kita nanti, di mana kontennya itu sangat menarik. Nggak cuman orang jualan kendaraan, tapi di sini juga ada kontes custom, kontes motor custom maksudnya, mobil custom, mobil klasik, car meetup, car swap. Jadi kalau lu punya mobil dan teman lu punya mobil pengen tukeran, atau ketemu orang lain yang punya mobil yang lu pengenin, kalian bisa tukeran mobil di sini juga. Terus selain itu juga ada banyak activity keren. Berbagai workshop ada di sini, ada workshop ngecat, workshop custom, pinstripe and everything. Jadi ini adalah event yang selalu kita tunggu. Jadi untuk itu ikuti terus. Gue sambil nge-MC sama Jamet bakal nge-explore tempat ini, dan kita akan tunjukin ada apa aja di dalam event ini. So let's go. Alright, kita lagi siap-siap ini mau MC. Kita bakal ada di Good M-Land. Oke. Cuaca cukup panas, tapi kita tetap prima dan sentosa, bergairah and funky. Selamat pagi untuk para riders. Ngapain, Mat? Ini lagi bangun rumah klaster. Iya, ukurannya nggak gede dan perlu. Ya Mas, lagi bangun rumah klaster Mas. Tim bedah rumah. Iya, jadi bisa ada KPR ya kan Mas? Bisa. Biar ada KPR. Ini nanti, ini baru lantai 1. Nanti 30 lantai begini semua. Iya. Kalau udah ke acara-acara begini mah pasti yang gue samperin yang begini-begini. Nah, ini adalah salah satu mobil karya dari Acasia. Acasia ini bengkel yang sangat besar di Indonesia. Cabangnya udah banyak. Pusatnya di Bekasi. Jati Bening. Makanya gue pengen tahu nih spek nih mobil dari sang pembangun dan sang ownernya, Akbar. Kadia. Kita tuker joinan mic. Halo. Siapa? Alhamdulillah. Bar, ayo kita touring lagi. Kartur. Kita lihat ada apa aja. Ini mobil apa basicnya? Ini basicnya Ford F1 tahun 1950. F1 lu chop top ini. Di chop top, benar. Mobil kalau udah di chop top tuh udah nggak ketahuan bahannya apa. Ford F1 di chop top. F1 chop Tahun top. berapa? 1950. 1950. Ini customisasi yang udah lu lakuin apa aja nih? Ini kasok berat tadinya tuh sebenarnya udah dicop mobil ini. Cuman kita sempurnain lagi chopnya, sama fender udah kita white juga buat nyempurnain profil si velgnya. Oh, gitu. Velg kita custom, keluaran kita sendiri. Velgnya mereknya Acasia loh, men. Acasia, benar. Beneran loh? Iya. Bahannya dia pakai forge, 3-piece construction. Aluminium forge. Yes, benar, aluminium forge. Ring berapa ini? Ring 20. Ring 20. Ganteng juga ya. Bisa bikin buat Impala nggak? Bisa. Bisa. Harga berapa nih velg ini? Bisa lah nanti.
Oke, ini kaki-kaki jelas lu perbarui lah semua ya. Kaki semua chassis di custom, terus depan udah double wishbone, belakang udah four-link, jadi udah enak dipakai. Frame leather. Frame leather. Nice. Ini besi kan, bukan fiber kan? Bukan dong. Nah, interiornya ya Bar? Interior boleh, cuman agak berantakan sorry ya. Gak apa-apa dong. Nah, Wah clean bro, clean look. Tapi wah Gotch-nya aku suka nih, panel-panelnya nih. ya. Kelihatannya masih retro padahal baru ini. Betul. Brand apa ini? Yang mana nih? Speedometer dan Oh, speedometer aftermarket, Mas. aftermarket. Aftermarket. Kalau yang ini nih ada nih. Oh, steeringnya Forever Shop. Oh, dia ini anu ya? Matic. Tadinya manual kita conversion ke Matic. Oh, nice. Maticnya juga kita pindah ke steer. Iya. Gitu. Minimalis tapi cakep banget teman-teman. Ya, Joknya siap. kulit ini ya. Joknya kulit. Gitu. Pakai AC nggak nih? Pakai AC Mas, dingin Mas. Oh. Wah. Kabinnya nyaman banget. Ini mah maksudnya chop top deh ya, tapi gua nggak berasa sumpek gitu. Headroomnya masih ada di segini. Wah, cakep banget. Oh iya, AC-nya ada. Lubangnya 2 ini. Tombol minimalis tapi fungsional. Gue naksir ini sih, gauge-nya, speedo dan indikator-indikatornya. Oke. Nah, decknya nih lucu nih. Decknya ini dari kayu apa? Akasia juga. Enggak, ini gue dari Jati. Jati ya? Bikin Jati, benar gue tutup. Karena chassis kan udah kita custom, jadi naik. Gitu. Oh, ini Airsus ya? Iya, tapi ini cuma catatan asli di dalam sini doang. Oh, ini cuma aksen. Display doang buat doang. Aslinya di dalam Umbak. Iya, di dalam bak. Umbak. Benar. Asli itu dari situ. Engine mau lo bedah atau enggak? Itu hak masing-masing. Engine boleh Mas. Boleh. Engine gue pakai 350 small block. Oh, cakep dong. Iya. Ini dia. Ini nih, gue suka nih orang main mobil klasik tapi berani buka kap mesin. Berani buka kap mesin. Ini mesinnya 350 V8 350 small block. small block. Dari mesinnya sendiri ada yang lu oprek gak? Mesin gue balikin semua standar. Restore. Gue restore di luar, masuk ke sini udah bagus, terus gue ganti bilet-bilet semua depannya, beltnya gitu. Race up kit juga ya ini kayaknya. Betul, dress up kit, Mas. Tapi menurut gue emang mesin segini lebih ideal kalau mau dipakai harian atau di dalam kota sih. Jangan kayak gue dah, nyesel. Seliter 2 kilo. Emang itu sih pilihannya kenapa kemarin small block, karena mobil ini pengen dipakai buat jalan. Daily. Iya, gitu ya. daily, betul. Dan ini radiatornya kecil banget. Kecil tapi dia 4 play, Mas. 4 play. 4 play. Memanjang ke bawah ini. Memanjang ke bawah. Nah, tuh. Clean banget sih. Seneng gua ngelihatnya. Aluminium. Luar biasa. Wah. Ntar gua kasih lihat konfigurasi beltnya. Ini cakep banget. Complicated. Cakep. Alright. Ini lo taruh sini untuk memajang aja atau mau dijual? Rencananya mobil ini mau kita jual. Mau dibuka harga atau suruh kontak ke sini aja gitu? Kontak aja kayaknya lebih oke. Ke mana? Kalau di bawah ini ntar ya. Iya, apa? Yang mana? IG lu banyak aja. Oh, ada di Akasia _motor 1, 2, 3 sampai 4. Tuh kan. IG-nya banyak. Oke, Ber, thank you banget ya. Gue yang thank you, Mas. Wah. Ya. Andai saya punya uang ingin saya tebus pasti. Oke, di samping saya ada salah satu mobil impian yaitu Ford Mustang atau kalau tipe ini biasanya disebutnya pony car. Sebenarnya nggak layak disebut pony car juga karena ini mesinnya udah gahar banget, dia udah pakai V8 350, bukan inline. Interior masih original, bentukan juga masih elegan, velgnya udah gahar ini pakai Kragar ori ya, Kragarnya bukan yang 15 juta. Nah, untuk teman-teman yang gajiannya baru cair mungkin kalian minat untuk beli ini mobil dijual murah. Aslinya di atas 2M tapi di sini doang kalian bisa tebus 1,7. Kalau kalian tertarik silakan kontak nomor ini. Lagi jalan-jalan terus nemu nih motor. Enggak, ini bukan CBR gua, tapi gua gara-gara ngeliat ini gua nostalgia sama motor gua dulu. Ini jauh lebih keren, men.
Basicnya ER6N Kawasaki. Konsepnya bisa dibilang neo cafe racer yang ada sentuhan modern. Tapi DNA retronya juga masih tebel, masih kental. Gue ngeliat variasinya sih mahal-mahal ini. Gue yakin ini bangunnya nggak murah, lebih mahal dari motornya kayaknya. Tapi biar clear dan tidak tertimbul fitnah, kita panggil Mas Bram yang bangun. Halo Mas. Dalit. Siap. Mas, pengen tahu dong ini konsepnya apa ini? Sebenarnya konsepnya seperti yang Mas Alif bilang tadi benar, Neo Cafe Racer. Cuman lebih spesifik lagi, dia half fairing Cafe Racer. Half fairing. Yep. Oh ya, nggak sampai full. Yep. Oke. Ini apa namanya? Dari proses konsep sampai kelar butuh waktu berapa lama bangunnya? Kalau bangunnya itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Cepet juga, cepet dong. Body ini semuanya bahannya plat besi? Plat galvanis 1,2 mm. Teman-teman, kalau kita udah ngomongin body dan itu plat besi, kita harus apresiasi karena membentuk plat besi menjadi body yang slick kayak gini itu nggak mudah. Body shaping itu hal yang tidak mudah dilakukan dengan tangan. Beda sama fiber ya. Fiber itu bisa di-copy. Kalau kayak gini benar-benar harus dibentuk secara manual oleh tangan. Bahkan dengan desain yang sama dibangun oleh orang berbeda, hasilnya juga akan beda. Terus kalau ngomongin ubahan Mas, apa aja yang udah lo lakuin? Sebenarnya dari ER6N standarnya bisa dilihat sendiri berubahnya lumayan drastis. Yeah. Kayak dari kaki-kakinya aja aslinya kan untuk suspensi belakangnya si ER6N ini sebenarnya suspensi sebelah, tapi aslinya suspensinya sebelah kanan. Oh, lu swipe ke kiri. Jadi ke kiri. Kita bikinin bracket ulang karena sih pakai pro armnya Ducati 198. Oh, ternyata swing armnya cuma sebelah guys, ini pro arm. Dan dari limbah berarti ya, bukan yang abal kayak punya gue dulu. Gue dulu ninja pakai pro arm abal, pelek satu set sama pelek, pas lagi jalan tau-tau peleknya patah, motornya atahiyat akhir. Terus rangka pasti dipotong dong ya? Pasti dipotong, terus bikin body kayak body samping, tanki, hornet, spakbor depan, fairing, kurang lebih standar. Cuman karena judulnya di sini yang punya motor kepengennya sport tapi bisa buat adventure, makanya namanya 650 Adventure Race. Jadi dia motor sport tapi untuk adventure. Jadi sebenarnya untuk touring lah kurang lebih. Dia senang pergi jauh-jauh untuk pakai motor-motor sport. Oke. Makanya. Tapi nggak pegel. Nah itu balik lagi ke orangnya sih Mas Alin. Jadi orangnya kepengen. Dia seneng touring jauh-jauh tapi pakai motor yang pegel. Nah itu seninya di situ. Di belakangnya gue tambahin ada mudguard. Kaki-kaki depan juga nggak kaleng-kaleng gue lihat ini suspensi. Nah untuk yang depannya suspensinya pakai Öhlins dari Ducati Multistrada. Jadi aftermarketnya si Ducati Multistrada. Berikut sama si velgnya depan belakang. Jadi ini bisa disebut Kawakati teman-teman. Kawasaki Ducati ya. Kawakati. Bannya juga nggak kaleng-kaleng, ini ban kompon empuk untuk jalur atau trek basah. Jadi ini bukan ban slick, sangat safety. Ini sistem pengereman juga bawaan ya berarti dari Ducatinya. Yes, satu paket sama velg sama shock breaker. Gila. Oke, aku menemukan satu gimmick di sini. Ini ada belahan. Gue yakin ini bisa dilepas buat boncengan, ya nggak? Yes. Karena di sini ada full step belakang juga. Oh iya, jadi motor ini cuma untuk orang yang pengen kelihatan jomblo, padahal punya pacar. Mana yang punya? Playboy lo. Untuk exhaustnya Mas? Nah, untuk exhaustnya ini bikin dari nol, full stainless steel. Jadi Diumpetin ya? posisinya underbelly Mas. Oh iya, underbelly. Knalpotnya underbelly. Nah, ini ada gimmick Jordan juga di depan karena memang yang punya seneng sama brand Air sepatu Jordan. Oh. Jordan bayar Jordan. Di sini ada logonya Jordan. Katanya yang punya suka sama Adam Jordan. Bukan. Oke, gue sih sebenarnya penasaran pengen nyobain, tapi nggak mungkin nyobain di sini. Mungkin next time kalau ada kesempatan, gue pengen nyobain ini motor. Gue cobain, touring, pulangin setahun kemudian. Makasih Mas Bram. Sama-sama. Oh iya, bengkelnya, Instagramnya Bata Custom. Bata Custom _ workshop. Apa? Bata Custom _ workshop. Kalau kalian penasaran sama nih motor atau pengen nanya-nanya kalau custom berapa bang, kalau custom konsep gini gimana bang, kalian bisa kontak Instagram inilah pokoknya ya.
Bisa tanya-tanya dulu, bisa konsultasi dulu, baru nanti bangun. Biar nggak ke Katros terus. Antrinya udah panjang. Makasih. Siap. Ternyata lagi di sini kita ketemu seorang legend yang masih hidup. Ini literally gue bersyukur dia masih hidup. Karena kemarin Mario Irot waktu melakukan perjalanan di Amerika Selatan itu sempat terjebak pandemik. Karantina mandiri Sama kartel. Tadinya dipikir cuma berminggu-minggu, jatuhnya berbulan-bulan. Dan- Kalau nambah 2 bulan bakalan pindah KTP. Ya Allah. Tapi berarti kemarin tuh cobaan yang berat ya Pak ya. Maksudnya kan semuanya, gue tahu nih, tiap lu mau mulai perjalanan tuh budget udah tight banget, lu atur gitu. Itu kan hal yang nggak ada di plan lu dan molor setahun gitu. Pokoknya dana jaga-jaga, uang jaga-jaga dan uang emergency kepake habis semua. Astaga. Untung nggak jual ginjal. Aduh, jangan. Aduh jangan. Untung nggak ikut jual narkoba di Kolombia. Jadi anak buah si itu ya. Si Pablo Escobar. Tapi malah kebalik guys. Biasanya kalau orang hibernasi mungkin banyak pikiran, turun berat badan. Iya. Ini kebalik saya. Bukan hibernasi tapi hiber potato. Karena kebanyakan makan kentang di sana. Mungkin kita nanti akan ngobrol lebih panjang lagi sama Mario Irot. Kita rekap semua perjalanan keliling 5 benua di dunia. Karena waktu pulang dari Afrika langsung diculik. Pas pulang dari Amerika yang nyulik Dan Dimas. Padahal dulu janjinya sama gua. Parah lu. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di SeaWorld nih. Jadi kita ada setelah break ya. Waktu nge-MC, lihat tuh. Wih, ikan macan. Wih, lihat nih. Yuk, ngompong. Nih, Free Willy. Ini kita di salah satu mall di New York ya, men? Ini kita lagi di Miami. Oh. Miami Square. Jadi mitos. Miami Town Square. Apa tadi? Mas? Salah ngomong gua, OB bento. Harusnya? Oka bento. Oh, bento. Ngapain, men? Habis bacot-bacot tadi, sekarang kita manggung. Wah, sedap. Jadi habis ini kita ngelihat ada apa di dalam bumi ini. Oh, gitu. Iya, ada meteor tenggelam. Ya begitulah. Tapi emang konsepnya sila gini ya? Iya. Sila Karena, berapa? Sila. Ayo. Iya, halo teman-teman. Jadi hari ini jobnya adalah gua nge-MC sama Jamet. Tapi Jamet itu punya second job, yaitu nge-band. Bandnya Jamet Ryan Gaku main hari ini. Mari kita ramaikan. Ini dijual ya, Met? Dijual nih. Ini basicnya Kawasaki Winter kayaknya. Yamaha, Mas. Yamaha ya? SR. Oh iya, ini Yamaha XR. Suaranya gimana, Met? Enteng. Yang membedakan Parjo tahun ini, Parjo 11 sama Asuh, sama Parjo sebelumnya adalah ada kontes. Truk. Oh, bukan kontes unggas ya? Bukan dong, truk. Suaranya Bahasa Inggrisnya truk. Iya. Sebenarnya truk. Truk. Saya truk aja deh. Iya. Nggak tahu, males pengen beli truk. Apa tuh maksudnya? Wah. Gak tahu malu apa tuh? Wah, apa itu? Tapi yang dikontesin bukan truknya, kayaknya ini lebih ke klaksonnya. Telolet. Suaranya aneh-aneh semua. Kalian bisa lihat di sana. Suara klaksonnya sama Jamet kencengan mana? Oh iya, Matt.
Suara klakson sama suara lu kencengan mana? La 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 la. Oke, kita udah ajak kalian keliling-keliling Parjo. Sebenarnya belum semua tercover karena arenanya gede banget, terus wahana dan kontennya banyak banget. Tapi setidaknya semoga apa yang kita sampaikan ini cukup mewakili teman-teman yang nggak bisa datang, bisa nambah wawasan juga. Dan dengan berat hati harus saya akhiri vlog episode kali ini karena kami udah capek. Makasih udah nonton. Nice fucking life, nice fucking sky, nice fucking night, mean gold in Silakan how pakai you. bahasa Inggris. Dia kemarin belajar bahasa Rusia coba. Apaan bahasa Rusia? Dia nih belajar kemarin. Dia Iya, belajar. apa? Karena gara-gara habis minum ini bourbon. Oh iya. Kamerat. Angkak. Close.